Wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdasatuha wa kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis yang semoga Allah selalu berikan keberkahan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah di siang hari ini, di hari Kamis, di penghujung menjelang penghujung tanggal 20 bulan November ya. Yang mudah-mudahan kumpul kita di waktu itu bisa mendatangkan kebaikan yang banyak insya Allah di masjid kita, Masjid Nurul Hidayah. Teman-teman dari Majelis Ta'lim Nurul Hidayah dan kajian gabungan lainnya yang mudah-mudahan ini diistiqomahkan oleh Allah untuk bisa menjadi yang terbaik dan memenuhi keranjang surgawi kita untuk berjumpa dengan Allah nantinya insya Allah. Jamaah Allah muliakan, usikum wa nafsi bitaqwallah. Diri ini berwasiat buat diri pribadi dan jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Kita pengen bahasan kita ini berkait tentang karena yang tersembunyi. Ini panitia ini menggiring judul karena yang tersembunyi ini, yang saya pahami ini dosa yang maha kafi nafsik wa karita ayatoliha alinas. Saking tersembunyinya itu nyesek dadanya nyimpen tuh dosa, diumpetin, nggak pengen orang tahu kan. Wa karita ayatoliha alinas, dan kalian benci kalau orang lain tahu itu dosa. Belum lagi nanti dosa itu sampai levelnya syirik. Mungkin berawal dari yang kecil-kecil lah, ria, sum'ah, ujub gitu ya. Ria itu pengen dilihat, sum'ah itu pengen didengar, ujub merasa takjub dengan diri sendiri gitu tuh. Itu kan gak ketahuan. Makanya ini karena yang tersembunyi ini yang berbahaya ini. Walaupun nanti ada juga yang disembunyikan dalam bentuk amalan sunnah. Tangan kanan memberi, tangan kiri gak perlu tahu. Gak perlu kita mengekspos perbuatan baik kita, itu pun tersembunyi. Cuma saya lebih pengen menggiring pada hal-hal yang resikonya ini membatalkan amal kita loh. Udah tat, sholat mah udah sering banget tat. Banyakan saya sama Ustadz. Ngaji sampai lecek no Quran saya baca tat. Jujur tat, tahu kalau banyak-banyakan berbuat baik mah saya berani tat gitu ya. Tapi kok nggak merasakan nyaman setelah kebaikan dia gugurkan. Ini jangan dibiarin loh. Ajakan sahabat Umar bin Khattab, hasibu qabla an tuhasabu. Makanya kamu hisab deh dirimu sebelum dihisab sama Allah. Ini 24 jam. Istirahat 8 jam. Sisanya ini 16 jam ngapain nih? Ya, sisanya ini 16 jam ngapain kita nih? Ya, karena Allah ciptakan kita hukum asalnya ibadah. Masa sampai segitu sibuk ya nggak sempat baca Quran? Sesibuk apa dia? Sampai urusan kantor lupa baca Quran? Sesibuk apa sih
sampai lupa baca zikir pagi petang. Coba muhasabah diri. Oh, ini ada yang salah. Harusnya enggak lah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah enggak ciptakan kalian kecuali untuk beribadah. Balikin ke hukum asal, breaknya ibadah ya kalau mandi, habis mandi ibadah lagi. Breaknya ya ada tamu, breaknya ya kerja, breaknya ya makan. Balikin. Kayak orang bikin hukum asal hidup ini ngelihat handphone, breaknya kalau temen ngobrol, ajak ngobrol, selesai main lagi. Breaknya masak, habis masak main lagi gitu. Nggak berasa berjam-jam kita main handphone tuh ya. Karena kita punya base dasar dari apa yang kita perbuat. Coba kalau balikin ke base-nya itu ibadah. Ringan nanti ibadah itu ya. Nah, ini ada hal-hal yang membatalkan amal. Di Quran itu surat Al-Mu'minun ayat 57 sampai 61. Agak panjang ayatnya ini. Cuma ayat itu menjelaskan bahwa innalladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajillah annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Naam. Ada firman Allah yang Allah mengatakan innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun, sesungguhnya orang-orang yang berhati-hati karena takut akan azab Tuhannya. Walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun, di mana mereka juga orang yang beriman dengan ayat-ayat Tuhannya, baik ayat yang tersirat maupun ayat yang tersurat. Ayat yang tersirat maupun ayat yang tersurat. Walladzina yu'tuna ma atau, dan dia orang yang tahu kalau Allah berikan sesuatu itu dia kasih lagi ke orang yang berhak. Jadi bukan dipegangin. Bukan jadi orang yang bakhil, bukan. Tapi dia lebih kepada sadar diri bahwa dia ini mata rantai kehidupan orang lain. Wa qulubuhum wajillah, dan dia ini punya hati yang wajillah. Hati yang wajillah ini hati yang gampang bergetar. Dapat nikmat, harus siapa yang saya bantu gitu loh. Dapat ujian, berhusnuzon, hatinya gampang bergetar. Annahum ila rabbihim rajiun. Dia kembalikan semua ke Allah. Ini masalah yang tersembunyi di batin nih ya. Ulaika yusaruna fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka lah orang-orang yang akan segera memperoleh kebaikan. Dan mereka orang-orang yang didahulukan sama Allah. Ayat ini menjelaskan bahwa ada orang yang punya rasa takut di hati. Tersembunyi gak? Tersembunyi lah, gak akan kelihatan rasa takut itu kan. Kemudian juga beriman. Iman kelihatan gak? Ya enggak lah, dalam hati gitu kan. Kemudian mereka orang yang tidak berbuat syirik. Artinya secara pribadi dia tahu kalau konsekuensi hidup ini kan tauhid. La ilaha illallah. La ilah itu kan nafi, ilallah isbat. Yang dia tahu kalau hidup ini menghapus Tuhan, menetapkan hanya Allah. Jadi dia orang yang gak berbuat syirik. Sehingga kalau sampai nanti dia punya sesuatu, di ayat berikutnya dikatakan walladzina yu'tuna ma atau. Dia orang yang gemar memberikan sesuatu yang dia miliki. Ada ayat lain yang mengatakan lan tanalal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian gak mungkin bisa mendapatkan kebaikan sebelum memberi yang paling kalian suka. Jadi sambungan ayatnya, mereka itu orang yang suka memberi apa yang mereka miliki, yang didapat dari Allah. Dalam semua hal. Bicara materi atau bicara non materi. Ya, dia punya badan, dia bantu orang, dia punya kecerdasan, dia pinterin orang, dan macam hal. Pokoknya yang dia tahu bagaimana bermanfaat buat orang lain. Karena Nabi yang mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Dan orang-orang yang kayak begini hatinya gampang bergetar. Gampang terenyuh. Ya respon, kok hujan kayaknya berlebihan deh.
Apalagi tadi banyak pohon-pohon tumbang di sini katanya. Kok kenapa mesti sini doang sih yang tumbang? Enggak sini doang, banyak tempat yang tumbang juga. Jangan terus kesannya kayak di sini doang dan diintimidasi dengan ketumbangan pohon. Itu menandakan pelajaran buat ke depan, nanam pohon yang kira-kira batangnya kuat dengan badai gitu ya. Sudah tahu memang pohon ini gampang patah, yang kita tanam pohon yang gampang patah. Resikonya akan datang nanti. Ya, cobalah mulai pemerintah melihat begini, kalau memang butuh penghijauan, cari tanaman yang makin tua, makin mendatangkan manfaat, makin kuat. Gitu lah. Kayak negara tetangga gitu, tuh kan sepanjang jalan tol itu pohon durian. Jadi income negara. Kita lamtoro, subhanallah. Alang-alang merumput gitu. Ya, coba kreatif dikit nggak Pak? Kalau nanam sesuatu yang bakal bermanfaat, gerakin nih pemerintahan kecil ukuran kelurahan tuh, RW, RT, tanamin pohon-pohon buah yang nggak beresiko jatuh buahnya, bisa panen buat hasil kampung atau ya bermanfaat. Kita banyak tanah kosong yang subur. Saya kadang-kadang kalau lagi lewat jalan tuh suka, ya Allah ini yang ditanam yang gak ada manfaatnya. Ya cuma enak dilihat doang atau asal dana turun doang gitu ya. Jangan, kalau bisa prospek lah. Kan yazro ya tanam sekarang metiknya nanti. Kita tanam dulu, kan saya pernah cerita. Ada orang tua yang sudah gerayak geruyuk, jalannya sudah tua banget renta ini. Lagi nanam durian dari biji. Anak muda lewat ketawa geli. Emang ini anak muda memang orang ngerti nanam. Pak tua, apa yang kau kerjakan Pak tua? Tanam durian. Dari biji. Ya biji. Ya cakep, akarnya nancep ke bumi. Kenapa enggak diokulasi? Ribet. Gitu. Mendingan begini aja udah. Ini kalau pohon durian nanam dari biji, kira-kira metik buahnya kapan? Udah, wallahu alam. Kali 20 tahun lagi, 10 tahun lagi gak tahu saya. Terus ngapain nanam? Situ gak bakal makan buahnya juga. Ketawa tuh orang tua, iya kan? Gak selamanya kita nanam buat diri kita. Nanamlah buat banyak orang. Cerdas. Ya, kenapa kita sungkan untuk membawa sesuatu yang mungkin anak cucu kita yang merasakan nanti? Harusnya sih kepikir sampai ke sana gitu. Kenapa? Bumi negeri kita ini subur banget. Kita nggak direpotin nama nyiram air lah bang, hujan tar-tar. Apalagi Bogor noh. Sekata orang Bogor, ente kalau malam lepas sendal, pagi bakar kaki. Air muluan. Ya, subur di negeri, subur banget. Nah nanti kita akan lihat manfaatnya. Tapi kalau yang kita tanam sesuatu yang nggak bermanfaat, ya lihat fatalnya apa. Akhirnya banyak tumbang ketika angin, badai dan lain sebagainya ya. Kalau angin sih nggak bisa disalahkan. Dari dulu emang jalanannya di situ. Ya, kalau sekarang terus angin disalahkan ya nggak gitu juga. Mungkin kitanya yang salah. Ya, wa yadubillah wa na'udzubillah. Tapi kalau itu bahasanya bencana, bencana hilang dengan kebaikan agama kita di tempat tersebut. Alangkah baiknya kalau kita khawatir dengan fenomena alam, banyak-banyak istighfar. Ya. Introspeksi diri. Jangan-jangan kita ini orang yang banyak bikin dosa, sehingga kebaikan kita nggak nolak bala. Padahal dalam agama kita, setiap kebaikan itu tudiul bala, tolak bala. Ya, surat Al-Mu'minun ayat 57 hingga 61 tadi. Dikatakan oleh Aisyah bini Nabi. Beliau pernah mengatakan, Sa'altun Nabi sallallahu alaihi wasallam bihadhihi ayat. Kata Aisyah, aku pernah nanya Nabi tentang ayat ini. Walladzina yu'tuna ma'ataw wa qulubuhum wajillah. Kata Aisyah, aku pernah nanya Nabi tentang ayat ini. Surat Al-Mu'minun tadi. Walladzina yu'tuna ma'ataw, orang-orang yang memberikan apa yang mereka berikan, ya, wa qulubuhum wajillah, dengan hati yang takut. Hati mereka bergetar. Aisyah berkata, apakah mereka yang meminum khamar dan mencuri? Rasulullah menjawab, tidak demikian wahai putri Abu Siddiq, As-Siddiq, Abu Bakar yang dimaksud. Akan tetapi mereka adalah orang yang berpuasa, orang yang sholat, orang yang bersedekah. Sebagai orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Tapi mereka takut jika amal mereka tidak diterima. Ini yang dikatakan orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Jadi, wahai Rasulullah, ayat walladzina yu'tuna ma'ataw wa qulubuhum wajillah,
Arti orang-orang yang memberi apa yang mereka berikan dengan hati yang takut, itu siapa ya Rasul? Kata Nabi, mereka tuh orang yang melaksanakan semua ritual yang disyariatkan, tapi mereka punya rasa khawatir gak diterima sama Allah. Sehingga mereka fastabikul khairat, berlomba-lomba. Dan mereka gak pernah merasa cukup dengan kebaikan yang mereka tuntaskan. Ternyata kalau digabungkan dengan makna iman, kita kan beriman kepada Allah, ya Allah yang diibadahi dengan benar dan tidak ada kata cukup dalam beribadah kepadanya. Kita tahu Allah itu yang diibadahi dengan benar dan tidak ada kata cukup dalam beribadah kepadanya. Maka kalau orang-orang yang mengerti ritual ibadah ini dipercepat, namanya fastabikul khairat tadi, ya, itu orang yang kenal Allah. Ada kesempatan bersedekah, ya udah itu punya duit, kasih. Jangan nunggu-nunggu, bisa jadi tuh duit habis gak bisa sedekah, atau tuh orang gak lewat lagi. Mumpung ada kesempatan, ayo bantu orang yang layak dibantu. Karena boleh jadi satu waktu dia gak layak dibantu lagi. Mumpung masih bisa bantu. Ya kita ngedidik anak, didik. Satu waktu ini anak tumbuh dewasa, gak layak didik lagi, dia yang bakal ngingetin kita. Hilang kesempatan kita mendidik. Tangis orang tua anak yang meninggal, bukan komplain dengan takdir. Cuma hilangnya kesempatan masuk surga. Sedihlah aku punya orang tua keburu meninggal. Aku punya anak keburu meninggal. Berarti aku gak punya media untuk mendidik. Dengan aku mendidik aku dapat jariah. Itu cerdas. Jadi selalu melihat kesempatan orang untuk berbuat banyak kebaikan. Nah, orang-orang yang seperti itu, firmankan di Al-Maidah ayat 27 kata Allah, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah ini hanya menerima kebaikan orang yang bertakwa. Jadi bukan orang yang asal gugur hukum. Orang yang bertakwa itu orang yang memang memiliki kembang pada setiap ritual ibadah yang dia lakukan. Karena semua ibadah ujungnya satu, la'alakum at-taqwa. Agar kalian bertakwa. Ya, kalian rutinkan kebaikan jadi orang yang bertakwa gitulah. Nah, ini ada orang yang sudah berbuat itu Ustadz. Artinya dia sudah berbuat baik, amal baik sudah dia gugurkan. Cuma tadi tetap aja dia nggak merasakan efek pada kebaikan yang dia lakuin. Contohnya apa? Dia orang yang sholat, puasa, umroh, nikah, zakat, haji. Tapi tetap aja ketangkep KPK. Jangan salah tuh orang sholat loh. Ya, orang yang ntar haji sama umroh. Bahkan gak tanggung-tanggung dia menyelenggarakan urusan haji, betul. Kok bisa ya Ustaz? Ya iya, karena dia belum beriman, dia baru Islam. Kulam tu'minu walakin kulu aslamna. Katakan makanya kami belum beriman, kami baru Islam. Itu masalahnya. Kita baru tunduk dengan syariat, tapi nggak tahu manfaat syariat. Ini orang sholat, bukan nggak sholat, kok sama orang tuanya ngelawan. Ini orang sholat, kok ngelanggar lampu lalu lintas. Ini orang sholat, kok sama ojol baik, sama laki ngegas. Ya artinya dia orang yang berbuat baik, cuma nggak ngefek gitu loh maksudnya ya. Nah, ini yang saya pengen masuk babnya nih. Oh berarti banyak kebaikan yang sudah dia gugurkan, cuma nggak memiliki dampak. Ya, kan pernah kita bahas ya dulu di sini. Nabi pernah bersabda, Innallaha yuhibbu ayara asra nikmatihi ala abdi. Salah satu yang paling Allah suka dari diri seorang hamba itu melihat bekas ibadah. Nah, Allah nggak peduli dengan ibadah yang kalian lakukan. Yang penting bekasnya. Karena nanti ada orang munafik yang yukhadi'unallah. Dia tipu Allah. Casingnya muslim muslimah, cuma fi'liyahnya bukan. Ya, kelihatan kerudungan panjang. Oh syar'i banget. An-Nur ayat 31 nih kerudung.
Ya, hijabnya Al-Ahzab ayat 59. Udah tau banget dah. Ya. Tapi goyang-goyang di TikTok. Kan gitu ya. Itu kalau yang betul-betul pakai kerudung mah nggak bakal berani begitu. Ya. Jangan kata yang pendek goyang-goyang ya. Dia pakai yang panjang ini sudah karena takut dia sama Allah gitu ya. Kesian yang pakai panjang betulan, kesian. Nah, ya. Rusak gara-gara citra orang-orang yang seperti ini. Kenapa? Karena cuma yukhadi'unallah, dia tipu Allah. Nah kita jangan terkecoh. Laki-laki juga gitu ngelihat, kayaknya syar'i tat, karenanya cingkrang, pakai jenggot, jidat, cemong, tat, pasang bom bunuh diri. Mencaci maki pemerintah, menghujat, mengkafirkan orang Islam. Ini casingnya, kalau orang Islam enggak. Kok bisa begitu Ustaz? Ya tanya sama dia, tanya sama saya dong. Ternyata memang banyak perbuatan yang membatalkan kebaikan dia. Baik karena kepura-puraan, dia tipu Allah. Lihat makanya, jangan casingnya lihat. Orang munafik itu ya orang yang yukhadi'un Allah. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Ciri khas mereka itu bukan casingnya aja kelihatan baik ya, tapi mereka punya ciri kalau buat urusan sholat males. Enggak gercep. Kelihatannya syar'i udah hijrah. Oh kalau urusan duit ngepot. Teman janji jam 4 ntar gue bagi udah duit, jam 3 udah standby. Tapi kalau urusan agama, aduh apalagi subuh, ngulet mulu ngulet. Yo. Selamanya terlambat kalau subuh, masbuk. Dan gak pernah sedih keterlambatan subuh itu. Munafik. Itu orang munafik. Yura'unan nas. Yang begini, bentar lagi ngonten. Kerjaannya ria. Ngaji dibikin konten, betul? Masakin anak dibikin konten. Semuanya konten. Sampai nangis lagi doa di kontenin. Ya Allah. Gitu. Ih. Emang nih handphone kurang ajar benernya. Kita butuh. Kita buang orang berebut. Ya. Kita pegang jadi dosa mulu. Udah bingung dunia ini emang subhanallah ya. Dibikin bingung kita bener-bener ya. Jadi kadang-kadang saya suka dapatkan konselingan curhatan gitu ya. Ada yang lakinya baik, perempuannya EO. Ada yang perempuannya baik, lakinya kayak biang setan. Ujian. Ujian. Ya hidup ini memang ujian. Makanya Allah pengen orang ini istirja, balikin semua ke Allah. Kenapa? Karena nggak ada ujian yang orang nggak sanggup jalanin. Tugas kita kenali Allah. Apa yang membatalkan kita bahas? Yang pertama jelas mutlak. Kesyirikan. Dia sholat, iya, kadang-kadang jadi imam. Itulah. Cuma dia berbuat syirik. Anda nggak bilang syirik besar dia minta ke Tuhan lain selain Tuhan Allah ya. Cuma lihat, kalau lagi sepi, suaranya biasa-biasa aja. Makmum banyakan dikit, habis pakai lagu ternyata ngaji. Ya, itu ria gak? Kalau lagi berdua, alhamdulillah. Iya kan ya. Banyakan dikit makmum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini makmum baru hijrah main negor temennya. Beda kan bro? Itu dia bilang batal dah sholat. Aduh. Ustadz gitu Ustadz. Kalau lagi ngobrol, apa kabar bro? Sehat, alhamdulillah. Naik mimbar langsung. Baiklah saudara-saudara tuh. Kena ria tuh Ustadz, bener. Hidupnya gak ala zifi, gak apa adanya. Kenapa? Pengen dipuji. Banyak lah. Orang sedekah, sampai kesian yang dikasih beras suruh foto sama berasnya. Allahu Akbar ya. Wah itu syirik itu. Ya mungkin ada yang syirik kecil belum sampai gede. Cuma kan kata Syekh Muhammad SAW, kalau syirik kecil dirutinin jadi gede. Kita nggak nyembah selain Allah, cuma tiap hari ria, tiap hari sum'ah, pengen didengar orang, tiap hari ujub, ya, tiap hari selalu mengekspos perbuatannya di status WA maupun Instagram. Ya akhirnya jadi syirik gede karena lama, karena banyak banget yang dia ekspos kan. Terus dia juga pengen di like, pengen di follow gitu kan. Itu semua ya
Padahal nanti ada hal yang diperbolehkan. Ya, artinya kalau kita bicara muamalah dunia nggak apa-apa, memang niat sengaja orang lihat supaya ada jual beli, beda. Tapi kalau urusannya urusan agama ya jangan. Nggak boleh, nggak ada jual beli dalam agama. Wala tashtari bi ayatil samanan qalil. Jangan ada jual beli dalam ayat-ayat Allah dengan harga yang murah, janganlah. Ya. Yang pertama syirik. Surat Az-Zumar ayat 65 Allah berfirman. Syirik besar nih mutlak ya. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Az-Zumar ayat 65 Allah berfirman, kata Allah, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik, dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelum kamu. Lain asyrakta, kalau sampai kalian berbuat syirik, la yahbatanna amaluk, Allah mustahkan amal perbuatan kalian. Wala takunanna minal khasirin, jangan jadi orang yang rugi. Kenapa dibilang rugi? Ngebuang waktu beramal baik cuma batal di sisi Allah. Rugilah. Ini kita kan sekarang kumpul nih dari jam 1. Tar asar, tar maghrib terus gitu ya. Itu kan waktu itu kan pinjaman Allah. Di atas waktu tersebut kita berbuat baik. Tapi kebaikan kita enggak ngefek. Kebaikan kita enggak ngefek. Ya rugi. Wallahi rugi. Bagaimana supaya enggak rugi? Ayo beramal. Ilmu yang dikedepankan supaya enggak terjebak dalam kesyirikan. Ya luruskan niat. Kan kita bikin komit. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Kan kita bikin akad. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Itu kan akad. Salatku, sembelihanku, hidupku, matiku hanya untuk itu akad kita. Raditu billahi robba, aku ridho Allah sebagai Rabb. Wabil islami dina, Islam sebagai agama. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, dan Nabi Muhammad itu hamba dan rasulnya, artinya orang yang dijadikan panutan. Itu akad kita sama Allah. Tapi prakteknya enggak. Ya, kita beramal enggak seperti yang Allah perintahkan dan enggak seperti yang Nabi contohkan. Terjebak dalam kesalahan. Allah katakan telah diwahyukan kepada kamu ya Muhammad dan kepada orang-orang sebelum kamu, nabi-nabi sebelum kamu. Katakan pada umatmu, lain asyrakta la yahbatana amaluk. Kalau kalian berbuat syirik, Allah musnahkan semua perbuatan baik kalian. Musnah. Gak ada artinya sama sekali. Surat Al-Furqan ayat 23. Al-Furqan ayat 23. Allah berfirman, wa qadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Serem banget ya. Wa qadimna ila ma'amilu, dan kami hadapi segala amal yang mereka pernah kerjakan. Nanti di akhirat semua perbuatan kita dibalikin ke kita. Kayak malaikat maut bawa kita tuh. Innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Summa turaduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Maut yang kalian hindari itu akan mendatangi kalian. Akan mendatangi kalian. Maut. Membawa kalian kepada Allah. Alimul ghaibi wasyahada, yang maha mengetahui, maha menyaksikan. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, dibalikin semua amal perbuatan yang pernah kalian lakuin. Di sini ada ayat mengatakan wa qadimna ila ma amilu min amalin. Kubalikan semua amal perbuatan kalian. Faja'alnahu haba'an mansura. Maka aku jadikan amal tersebut kayak debu yang berterbangan. Kubalikin cuma gak ada artinya. Nah, kesinggung kita tuh kalau Jumatan dengar imam baca ayat wujuhu yawma idzin khasiyah amilatun nasibat tasla naran hamiyah tusqa min aini
laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Itu kalau imam baca kayak gitu paham, tampar banget sama itu ayat lah. Nanti di akhirat ada wajah-wajah yang tertunduk malu. Amilatun nasibah, sudah beramal soleh tapi dimusnahkan sama Allah. Ya lelah, capek. Seumur hidup berbuat baik cuma gak ada yang diterima sama Allah. Rugi. Wallahi rugi. Cuma karena apa? Dia gak tahu kalau Allah yang dia sembah itu paling benci disekutui. Aku kata Allah, agna syurakai ani syirki. Aku ini sekutu yang paling benci disekutui. Man amila amalan asraka fi ghairi ma'i taraktu wa syirkahu. Maka kalau ada orang nanti bersekutu dalam perbuatan kepadaku, tapi bersekutu kepada yang lain juga, taraktu wa syirkahu, aku akan tinggalkan semua persekutuannya. Allah bakal tinggalkan. Aduh, itu yang terjadi. Ya, akhirnya cuma sekedar gugur kewajiban. Allahu Akbar, rugilah. Wallahi rugi orang tersebut. Ya, hati-hati, itu kesyirikan. Ya. Yang kedua, yakni riya. Riya ini syirik kecil. Kalau tadi kan syirik besar mutlak. Ya. Ini syirik kecil nih. Riya ini ada dua bagian. Ada dua bagian riya. Yang pertama, seseorang yang meniatkan amalnya untuk selain Allah. Mutlak, ini syirik besar yang menghapus seluruh amal. Dan sebagian ulama menamakan syirik dalam niat. Syirik dalam niat. Dari awal nih orang riya, pengen dilihat orang, langsung pengen dilihat orang, terjebak dalam syirik besar. Walaupun riya itu syirik kecil. Ya, karena nanti ada juga orang yang memang riya, dari awal sholat pengen dilihat orang. Ada nanti juga orang yang memang sholat pengen dilihat Allah, tapi senang dilihat orang. Ini riya yang syirik kecil nih. Kata Rasul, idza jama'allahu nas yaumal qiyamah liyaumin la raiba fihi nada munadi man kana asraka fi amalin amilahu lillah ahadan falyatlubu sawabahu min indi ghairillah fa innallaha aghna syuraka ani syirki. Nanti di akhirat padang mahsyar tuh kata Nabi, idza jama'allahu nas yaumal qiyamah, apabila Allah mengumpulkan manusia pada hari kiamat nanti, liyaumin la raiba fihi, hari yang tak ada keraguan di dalamnya, nada munadi, datanglah penyeru. Ada penyeru yang berkata begini, man kana asraka fi amalin amilahu lillah ahad. Barang siapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang pada sebuah amal yang dia kerjakan, ya, karena Allah, falyatlub sawabahu min indi ghairillah, maka hendaklah dia meminta pahalanya kepada selain Allah. Fa innallaha aghna syurakai ani syirki, karena Allah itu sekutu yang paling benci disekutui. Jadi kalau orang nanti sholat pengen dilihat orang, di akhirat suruh datang ke tuh orang, minta pahala dari dia. Dan itu nggak mungkin. Nggak mungkin lah lawang akhirat itu Malik Yaumidin, itu kan Allah. Raja di hari kemudian. Allah yang bakal kasih pahala apa jadi orang. Cuma Allah bilang, "Falyatlub sawabahu min indi ghairillah." Suruh minta balasannya tuh ke orang yang dia syirikin. Allah mah nggak bakal mau. Allah nggak bakal kasih efek di akhirat. Di dunia juga sama. Kita beribadah, pengen dilihat orang, pengen di follow, pengen di like, pengen di subscribe gitu ya. Subscribe gitu ya. Masya Allah. Ini nggak ada manfaatnya. Ya cuma sebatas dunia, tapi nggak sampai akhirat. Bahkan kita perlu akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal
Akhirat lebih mulia ketimbang dunia. Hati-hati nih yang tersembunyi nih. Ya, lurusin niat. Kita pengen bersedekah karena kita tahu manfaat sedekah, tolak bala, akumulasi nilai. Kita pengen sholat, wallah sholat itu penolong, minta tolong dengan sabar dan sholat. Kita melaksanakan umroh haji, pengen balasan sorga. Kita menikah, pengen agodulil basar, ahsanulil faraj. Yakni menundukkan pandangan, menekan syahwat. Tolong lurusin niat untuk itu. Jangan sampai kita lupa, itu enggak kita dapat kalau kita terjebak dalam perbuatan riya. Surat Hud ayat 15 hingga 16. Hud 15-16. Allah berfirman, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati ilan nar. Wa habita ma sana'u fiha wa batil ma kanu ya'malun." Ini lebih ngena lagi nih ayat. Surat Hud ayat 15. Allah bilang gini, "Man kana yuridul hayata dunya," barang siapa beramal menghendaki balasan dunia dan perhiasannya. Sengaja saya sedekah nih biar bos lihat gue pegawai baik gitulah. Sengaja saya sholat biar diterima jadi mantu dia gitulah. Ini ngeker anak marbot atau ngeker anak takmir. Ya silakan saja. Allah bilang nu'tihi minha. Allah akan kasih apa yang dia pengen. Senang kan orang lihat dia baik. Kadang ngelihat emang dia baik di mata dia. Kata Allah, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Dia enggak bakal dirugiin. Akan ada kebaikan pada efek kebaikan yang dia perbuat. Ya bohonglah kita kalau enggak direspon sama kantor, kalau kita rajin sholat di antara pegawai yang ada. Akhirnya kantor bikin perkumpulan pengajian, pasti ketua rohisnya dia. Kenapa mesti dia sih Pak? Pakai koko mulu. Kenapa dia sih Pak? Pakai jenggot. Kenapa dia sih? Pakai kupluk. Udah casing menang dah pokoknya. Itu baru begitu. Belum bicara yang lain-lain tuh. Ya, hari gini gampang banget pencitraan lagi. Gampang banget. Latihan jadi MC juga dipanggil Ustadz. Lancar aja bilangin alhamdulillah. Langsung begitu gitu. Kadang-kadang pas pamtat, pasukan pengawal Ustadz dipanggil Ustadz juga gitu. Hari gini tuh pencitraan tuh gampang banget. Allah gampang banget. Ya, kita di tengah orang yang awam. Ketika ilmu diambil dengan diwafatkan ulama. Ittakhadhan nas ru'usan juhala. Orang otomatis ngangkat ulama menurut dia masing-masing. Orang kehilangan ulama, ngangkat ulama dadakan. Gampang banget pencitraan itu gampang. Wallahi gampang sekali. Yang mereka lupa agama bukan pekerjaan. Yang mereka lupa agama bukan pencitraan. Ini yang sangat disayangkan kalau orang menganggap dalam dunia agama tuh ada pekerjaan. Ya kita bikin event ini, event itu, daurah itu. Jadi ajang kerjaan buat orang hijrah. Orang hijrah terus ujung-ujungnya sibuk jadi panitia membuat event yang menguntungkan pribadi. Banyak kasus kayak gini banyak. Ya, ininya apa? Casingnya agama. Imam mungkin pakai bahasa nanti istilahnya Jumat berkah. Padahal boleh-boleh aja kita mengajak orang bersedekah Jumat tidak apa-apa. Cuma di situ kan nanti ada bisnis yang khawatirnya nanti lebih kita kedepankan ketimbang amalan solehnya gitu lah. Acara-acara pasar-pasar Islam dadakan tuh. Dibuat halal ini, halal itu, muslim ini, muslim itu gitu ya. Ya malis, silakan bikin event yang baik yang orang gampang datang belajar. Tapi ingat itu bukan pekerjaan. Kenapa sih nggak dijadikan CSR waktu kita? Kita sibuk nih selama 6 hari. 1 hari kita jadi panitia kajian yang memang disitulah kita beramal soleh. Ya, kayak CSR perusahaan lah. Ada persentase yang memang udah no bisnis di situ, memang sedekah full. Bisa lah kalau mau. Ya, bisa lah kalau mau. Dimana memang kita berhajat dengan agama. Nah hari gini tidak, banyak orang yang lupa itu. Akhirnya amalan-amalannya ini malah
terkesan menjual belikan agama. Bahaya, lawang Nabi aja pakar ustadz, sahabat pakar ustadz, Nabi ngangon kambing, Nabi juga dagang, betul. Sahabat Nabi semuanya pedagang, tuh di atas ulama tuh sahabat Nabi. Hari itu tidak ada orang jual beli agama, kenapa? Karena menyampaikan kebaikan itu kewajiban, bukan pekerjaan. Kalau kerja kita mau amalah, akad yang kita buat, ya akad yang kita buat, atau rezeki yang kita jemput. Atau rezeki yang kita jemput. Karena tidak semua orang punya gaji, punya kerjaan, punya untung, punya rugi. Tapi setiap orang punya rezeki. Terserah kita mau yang di mana posisinya. Taib. Jelas Allah janji, kata Allah, nuwafi ilaihim a'malun fi wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laysa lahum ilan nar. Orang yang seperti itu udah dapat keuntungan dunia, di akhirat itu dia enggak akan pernah diuntungkan sama sekali. Kalau udah dapat dunianya. Bahkan di akhirat nanti kata Allah, wa habitu ma sa'anahu fi batil ma kanu ya'malun. Allah bakal musnahkan semua kebaikan yang pernah dia perbuat di dunia dan batil semua kebaikan yang pernah dia lakuin. Wallahi rugi sekali. Wa yadubillah wa na'udzubillah. Nah, riya yang kedua, dari yang pertama itu mutlak resikonya jadi syirik besar. Riya yang kedua, seorang beramal untuk mencari ridho Allah. Kemudian riya dalam datang menjangkitinya setelah dia menunaikan amal itu. Tadi syirik kecil. Awalnya dia memang tahu dia harus sholat, minta tolong dengan sabar dan sholat. Tapi karena bajunya yang rapi, bacaannya yang bagus, memancing pujian. Udah mulai agak sombong. Berasa di masjid cuma dia doang yang bagus pakaiannya. Berasa cuma dia doang yang paling banyak hafalannya. Itu riya. Itu syirik kecil, nggak mengeluarkan dia dari Islam. Kalau yang pertama memang udah niat, sengaja pengen pakai baju bagus, sengaja suara dibagusin, biar dipuji orang. Mutlak haram. Kata Nabi, inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar. Salah satu yang paling kutakutkan dari apa yang aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil. Wa masyirkul asghar. Apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Qala ar-riya. Orang mempertontonkan ibadah. Contohnya apa? Yaqulullahu ta'ala yaumal qiyamah idza jazan nasa bi'amalihim idhabu ila alladhina kuntum turaun fid dunya fangzuru hal tajiduna indahum jazaan. Buat kalian yang suka mempertontonkan kebaikan, karena hari ini kalian difasilitasi oleh sosial media untuk ngonten semua kebaikan kalian. Di akhirat nanti Allah bakal bilang, izhabu, pergilah kalian kepada orang yang kalian riya, ilal ladzina kuntum turaun, yang kalian riya. Fangzuru hal tajiduna indahu jazaan. Jujur, adakah mereka bisa berikan balasan sama kamu? Enggak lah. Pada hari kiamat, orang disibukkan sama urusan masing-masing. Pada hari kiamat, orang disibukkan dengan urusan masing-masing. Anda riya sama si fulan juga lagi urusan dengan amalnya sendiri. Malik Yaumiddin itu Allah. Raja di hari kemudian itu Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari enggak bermanfaat semua perbuatan kita. Anak juga enggak ngefek. Illa man atallah biqalbin salim. Kecuali orang yang pada saat itu datang ke Allah dengan hati yang bersih. Hati yang enggak terkontaminasi kesyirikan. Dia enggak terjebak dalam kesyirikan kecil, riya tadi itu. Masya Allah. Riwayat lain mengatakan, ala ukhbirukum bima huwa akhfa alaikum indi minal masihid dajjal asyirkul khafi ayyakum ar-rajul yusalli wa yuzayyinu salatahu lima yara min nazari rajulin. Riwayat lain mengatakan, apakah kalian mau aku beritahukan tentang sebuah perkara yang lebih aku takutkan menimpa diri kalian daripada fitnahnya Al-Masih Ad-Dajjal. Kalau Al-Masih Ad-Dajjal memang jelas nanti ada formulanya.
Ya, ada formulanya. Kita minta setiap di ujung sholat kita minta berlindung dari fitnah Dajjal. Kita juga bisa baca surat Al-Kahfi, ada formulanya. Kita juga tahu nanti ada Nabi Isa yang bakal bunuh, itu keyakinan kita seperti itu. Tapi ada yang Nabi Isa juga datang nggak ngefek. Apa? Ya ini syirik khafi. Syirik khafi itu Nabi bilang yakumur rajul yusolli. Ada orang yang berdiri sholat. Fa yuzayyinu sholatahu, dia bagusin sholat. Lima yoro min nazri rajulin. Karena dia dilihat sama orang. Lagi sendiri, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pas dengar ada orang yang jadi makmum, tadi awal sendiri. Pas ada makmum yang ikut sholat, tapi langsung Allahu Akbar. Waktu sendiri gak gitu. Karena berasa ada orang di belakang. Dia begitu. Aduh. Janganlah. Ya. Batal. Oke. Itu yang kedua. Ya. Yang ketiga. Yang batalin amal kita yang ketiga. Menyebut-nyebut kebaikan dan menyakiti hati penerima. Ini juga tersembunyi. Ya, awalnya tersembunyi. Cuma karena memang dia sebut. Akhirnya itu yang terjadi. Surat Al-Baqarah ayat 264. Al-Baqarah ayat 264. Ketika Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Kata Allah, hai orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Jadi kan tersembunyi harusnya kan. Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Berarti ada orang beriman yang tetap salah. Maka Allah bilang, hai orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang yang beriman, tolong jangan kamu hilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Tolong jangan. Ya. Kalau kamu sudah bersedekah, bersyukurlah bisa bersedekah. Biasakan kalau habis sedekah, Rabbi auzi'ni. Duhai Tuhanku, ajarkan aku untuk bisa bersyukur atas nikmat sedekah yang bisa aku lakukan ini. Ana amala solehan tardohu. Aku bisa beramal soleh yang kau ridhoi ya Allah. Jadikan wasilah. Aslih li fi dzurriyyati. Jadikan ini kebaikan buat keluarga aku. Ini tubtu ilaik. Aku bertobat kalau ada keburukan di dalamnya ya Allah. Karena dia tahu bahwa memang dia dicontoh sama anak. Dia tidur sama keluarga. Dia dengan perbuatan baik ini menular pada orang. Dapat pahala dalla ala khairin, menunjukkan pada surat Al-Baqarah ayat 262. Hampir mirip. Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah summa la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti perasaan si penerima. Lah, itu orang yang Masya Allah. Orang yang bisa kayak gitu, Allah muliakan. Tapi kalau enggak, batal. Nyebut. Ya saya sih enggak mau sombong, Tat. Enggak pernah saya mau ngomong macam-macam dah. Nah, ini yang pernah saya bantu. Ngeselin banget ujungnya. Udah cakep padahal ya. Saya sih gak pernah mau ngomong lah. Ya riak timbulnya. Nih ya, tanya mereka yang pernah saya bantu. Endingnya itu loh. Udah aman banget alhamdulillah. Orang nyebut-nyebut sedekah, baru ngasih baju sama orang susah aja rame banget. Nah, gue 3 orang gue bagi diam aja. Itu kayak gitu tuh gak berasa tuh Bu. Ya. Dibelepetin madu sama setan kita benar-benar. Ya, akhirnya baru ngasih bantuan segitu aja rame.
Nggak boleh disebut ya. Kita nggak pernah ngomong udah 3 bulan buka puasa saya yang jamin gitu loh. Jangan, hati-hati di mulut, hati-hati. Berilmu sebelum berkata dan beramal gitu. Kadang-kadang terjebak dalam dikata menyebut-nyebut kebaikan tuh kayak gitu. Ada satu riwayat dari sahabat Abu Zar ketika beliau mengatakan bahwa Nabi pernah bersabda begini. Salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Kata Abu Zar, Nabi pernah bilang begini, salasah, 3 golongan. La yukallimuhumullah, yang Allah enggak ngajak ngomong di akhirat nanti. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wa la yanzuru ilaihim, bahkan enggak dilihat sama Allah sama sekali kebaikannya. Wa la yuzakkihim, Allah enggak jadikan itu amal mensucikan dia. Wa lahum adzabun alim, bahkan dia diberikan azab yang pedih. Siapa? Kata sahabat, qala faqara'aha Rasul sallallahu alaihi wasallam, disebut sama Nabi. Salasa marrat, 3 kali diulang-ulang. Qala Abu Dzar, kata Abu Dzar, khabu wa khasiru man hum ya Rasulullah. Aduh, kata Abu Dzar, Nabi ngomong 3 kali ini berturut-turut, rugi banget nih orang. Siapa itu Rasul? Beliau mengatakan, yang pertama, al-musbil. Al-musbil, laki-laki yang kainnya di bawah mata kaki. Jangan terus bilang, alah cuma begini doang, Tat. Ini ayat, ini hadis. Orang belajar, Pak. Kita pakai kain, batasannya mata kaki aja, Pak. Jangan di bawah mata kaki. Kalau tinggian cingkrang takut diledekin, mata kaki aja. Karena ada dalil yang mengatakan musbil. Orang yang sengaja melewati mata kaki kainnya buat laki-laki. Allah nggak bakal ajak ngomong nih, nggak bakal, rugi. Padahal maksudnya bener, supaya nggak gampang kena najis. Karena orang lagi kan sholat di masjid, sering lewat jalanan kotor kan, maksudnya bener. Cuma nggak tahu, habis nggak gaul Tat. Kan kita kalau pakai blue jean, kalau nggak lewat mata kaki nggak kayak bintang film Ono kan gitu. Gimana sih Tat? Pakai cingkrang, kayaknya gimana gitu. Ya kalau kita pakai logika, dulu juga ada yang namanya penyanyi pop terkenal dunia itu, cingkrang keren. Cingkrang keren gak ada masalah. Situ aja memang gak yakin dengan sunnah. Ya. Yang kedua, yakni wal mannan. Wal mannan. Orang yang menyebut-nyebut kebaikan yang dia perbuat. Itu yang kedua. Yang pertama musbil, yang kedua mannan. Orang yang menyebut kebaikannya. Hati-hati. Allah gak bakal tengok di akhirat. Makanya kalau kita udah mulai pengen menyebut apa yang kita perbuat, astagfirullah. Hari gini sih gak ngomong, cuma tadi ngonten. Dia gak nyebut kalau anak-anak pagi dia yang masak makanan. Coba kan dia syuting. Tempe goreng buat kakak. Gitu. Soto kuning buat ayang beb. Kenapa sih butuh pengakuan gitu loh. Norak. Betul. Sumpah norak. Olahraga tinggal foto, belum foto. Belum gue sepeda udah 3 kali foto. Ngeluarin sepeda dari garasi foto. Depan rumah foto. Depan pos satpam, depan komplek foto lagi. Kang Somai ngeliatin aja. Kata Kang Somai, gue mau 15 tahun gue sepeda gak pernah moto, kata gitu. Norak banget tuh orang. Lari gitu, lari. Moto mulu moto. Apa banyak Kang foto sekarang itu orang lari tuh. Saya lihat nih Kang foto ngapain ini? Jual foto katanya. Ya coba bini orang difotoin coba. Subhanallah. Gak malu tukang foto. Kirain si marah pada senang. Gimana ngambilnya? Gitu katanya. Astagfirullahaladzim. Urusan lari. Pakai di syuting kaki. Ketepak. OTW gor.
Pencitraan banget dah. Kayak orang nge-gym, baru seminggu foto mulu foto gitu lah. Pakai baju army biar dibilang abri. Gitu. Aduh, ini astagfirullahaladzim. Ya, wallahi itu bahaya banget itu ya. Ngomongin kebaikan tuh bahaya banget. Ya, perlu juga sih ya. Orang juga paham mana manggah mateng pohon sama mateng karbitan. Orang juga tahu kelasnya orang gitu ya. Gak usah butuh pengakuan lah. Kita mau dilegalisir sama orang, emang manfaatnya apa? Ada manfaatnya. Ya, baru kemudian wal munafiq sil'atahu bil halfil kadhib. Ya, orang yang menjual barang dengan sumpah palsu, semirip tuh. Jadi yang pertama musbil, yang kainnya melewati mata kaki. Yang kedua almanan, nyebut-nyebut kebaikan. Yang ketiga wal munafiq sil'atahu bil halfil kadhib. Orang yang jual barang tapi dengan bohong supaya laku. Semodel loh. Ini 3 orang ini kata Nabi di akhirat nggak bakal diajak ngomong sama Allah. Hukumannya diakhirin. Biar rasain tuh kering di padang mahsyar. Matahari sejengkal. Gak ditolong sama Allah. Cuma gara-gara begitu. Ya padahal gamblang banget disampaikan ini. Tinggal kita sami'na. Kami dengar, kami patuh. Cuma ya susah karena dia gak yakin. Dan yang keempat. yakni orang yang dibatalin amalnya. Ini penting nih. Ya. Yakni orang yang meninggalkan sholat asar. Maksudnya kita bahas. Surat Al-Baqarah ayat 238. Al-Baqarah 238. Allah berfirman, hafizu ala sholawat wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafizu, jagalah oleh kalian ala sholawat, sholat kalian, wa sholatil wusta, yang utama sholat wusta atau sholat asar. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah dalam sholatmu dengan qanit, dengan khusyuk. Qanit, orang yang khusyuk. Ada ayat ya, jagalah oleh kalian sholat kalian, jagalah sholat wusta, sholat asar. Nabi sabda dalam satu riwayat yang sahih, dalam Sahih Bukhari ada hadis ini. Man taraka sholatal asri habito ma'amiluh. Man taraka sholatal asri habito ma'amiluh. Orang yang ninggalin sholat asar, musnah semua kebaikan dari pagi. Ya, hati-hati. Ya, hati-hati, jangan ngegampangin masalah asar nih. Ini Nabi ngomong 14 abad yang lalu. Sekarang 2025 berasa gitu nih. Kenapa? Karena mobilisasi kita siang. Akad jam 8 masuk, pulang jam 4, betul? Jam nanggung tuh. Jam dimana pegawai banyak banget. Ya, banyak banget pegawai. Ya kalau kita kerja di perusahaan yang pegawainya gak banyak masih gampang dah. Saya tadi semalam ada tablik akbar di Rawang. Tadi tarik dah sampai kemarin ngajarnya beberapa tempat tadi ya. Itu ngelihat pagi tuh orang, kalau ke pabrik sampai jutaan orang banyak kayak gitu ya. Itu bohong kalau proses keluar pabriknya kagak lama itu. Saya cuma ngebayangin Allahu Akbar. Ini orang mindsetnya kan kerja, bukan menciptakan pekerjaan, betul? Kebayang berarti kalau sore ini asar berantakan ini. Bubar jam 4, bohong bisa on time sholat. Bohong, macam-macam ijtihad itu. Ada yang ntar cari masjid depan dah, bablas. Ntar sampai rumah, sampai kos-kosan. Ntar ujung-ujungnya apa? Asar CS sama maghrib. Berdempet. Sementara Nabi mengatakan, man taraka sholatal asri habitu masanau. Orang yang meninggalkan sholat asar, musnah semua kebaikan dari pagi. Rugi. Kita udah bangun pagi, bersedekah subuh ya. Kita baca Quran, musnah semua. Gara-gara asar. Mendingan disetting gitu. Kalau ada tukang-tukang bangunan di yayasan kita tuh saya selalu bilang, kalau kalian gara-gara kerja di yayasan asar berantakan, mendingan kita revisi sedikit jam kerjanya lah.
Tadi masuk jam 8, pulang jam 4 gitu kan. Sekarang kita masuk jam 7, pulang jam 3. Mending digituin. Karena memang nanggung untuk break sholat asar tuh nanggung banget. Nanggung, sangat nanggung sekali. Ya. Apalagi mereka kotor semen, cuci tangan, sholat lagi, kerja lagi, repot lah. Udah asal kita majuin, gimana sepakat gak? Deal dari awal deal. Ya, mana ada berkah bangunan di tangan orang yang gak sholat. Ini kadang-kadang developer gak merhatiin tuh. Perhatiin tuh penting banget. Karena keberkahan itu di tangan orang yang baik agamanya. Kesempatan kita punya anak buah, giring buat ibadah. Berkahnya nampak nanti, dapat 2 keuntungan kita. Keuntungan dunia, keuntungan akhirat tentunya seperti itu. Ya. Baru kemudian yang kelima, yang ngebatalin amal perbuatan kita itu yang kelima, kita bersumpah atas nama Allah. Maksudnya gimana kita bersumpah atas nama Allah tadi? Ya untuk sesuatu yang gak penting. Bahkan sampai kita berdusta. Muliakanlah Allah, takbirkanlah Allah, takzimkanlah Allah. Ya. Jangan sampai ini urusan hal-hal yang kecil, kita malah gampang mengatasnamakan Allah gitu loh. Dikit-dikit Allah, orang celangak, celinguk, nungguin apaan bang? Bang bakso belum lewat, udah tadi bang, serius, demi Allah. Nah, urusan Kang bakso pakai demi Allah. Kayak gitu jangan digampangin loh. Ya, ibu masakin suami mau pulang nih, dibikinin dah sayuran nih, kuah dah. Pulang suami nyobain, waduh banyak makan apa dicobain. Gak pakai garam nih. Udah bang, kurang kagak pakai garam ini. Udah bang, kagak. Wallahi bang gitu. Nanti bang nyobain aja, kalau kurang pakai wallahi. Nah, itu kayaknya Allah sama garam kagak nyambung banget dah. Kayak nggak ada yang lebih gede untuk disumpahin gitu loh. Jangan gampang bersumpah dengan sesuatu yang nggak layak disumpahin lah. Karena sumpah itu diidentikan dengan orang yang dituduh untuk sesuatu yang besar. Anda dituduh berbuat dosa besar, Anda boleh bersumpah dengan nama Allah. Kalau urusan yang kecil jangan. Nah, ada riwayat yang mana Rasulullah pernah bersabda, Inna rajulaini fi bani Israel mutahabaina ahaduhuma mujtahidun fil ibadah wal akhar ka'annahu yaqul mudhannib faja'ala yaqul aksir amma anta fihi qala fayaqul khallani wa rabbi qala hatta wajadahu yawman ala dhanabin ista'zamahu faqala aksir faqala khallani wa rabbi bu'ista alaina raqiba faqala wallahi la yaghfirullahu laka abadan wa la yudkhiluka Allahu al-janna abadan qala fa ba'asa Allahu ilaihima malikan faqabada arwahahuma fajtama'a indahu faqala lil mudhannib udkhulil janna bi rahmati wa qala lil akhar atastati'u an tahzura ala abdi rahmati faqala la ya rabbi qala idhabu bihi ila nar. Artinya gini, ada 2 orang lelaki yang saling mencintai dari kalangan Bani Israel. Kemudian salah seorang di antara mereka ini bersungguh-sungguh dalam ibadah. Dan yang lainnya juga begitu. Sepertinya Nabi menyebutkan bahwa dia seorang pendosa. Tapi ada salah satu yang dibilang dua-duanya baik ini, muzannib, berdosa. Kemudian dia selalu diperingatkan oleh orang yang gak berdosa. Berhentilah dari apa yang kau lakukan. Dia berkata, biarkanlah aku bersama Robku. Sehingga pada satu ketika dia mendapatkan perbuatan dosa yang dianggapnya besar. Temannya udah ngingetin, berhenti. Namun orang ini tetap menjawab, biarkan aku bersama dengan Tuhanku. Apakah engkau dibangkitkan sebagai malaikat raqib
yang bertugas sebagai pengawas atas perbuatanku? Orang itu mengatakan, sungguh engkau tidak akan diampuni selamanya dan tidak pula dimasukkan ke dalam surga selamanya. Nabi bersabda, maka Allah mengutus orang malaikat untuk mencabut nyawa mereka. Mereka berdua menghadap Allah. Allah berfirman, masuklah surga dengan rahmatku, wahai pendosa. Kamu yang tidak melakukan dosa, ya, apakah engkau bisa menghalangi rahmatku dari seorang hambaku? Dia berkata, wahai Tuhanku. Allah berfirman, bawalah orang ini ke neraka. Maksudnya gini, jadi ada orang yang sibuk sama orang lain. Sampai dia bersumpah, udah jangan berdosa aja. Demi Allah lu gak bakal masuk surga. Gak boleh. Kalau jadi dia ngomong, demi Allah, ini perbuatan kamu, Allah marah. Tapi jangan menjudge orangnya gitu loh. Karena kita gak tahu kenapa dia berdosa. Mungkin under press. Atau mungkin memang dia belum berilmu. Tapi gak boleh menganggap ente ini pelaku dosa demi Allah. Gak boleh. Ente itu penghuni neraka. Gak boleh. Sama seperti orang berkata, Allah gak mungkin ampunkan kamu. Kata Allah, man dzalladzi yata'alla alayya alla yaghfir li fulan. Fa inni qad ghafartu lahu akhbatu amalak. Siapa orang yang menganggap aku enggak mengampuni si fulan? Ketika kau menganggap Allah tidak mengampuni dosa si fulan karena menurut kamu dosanya banyak, saat itu ku ampunkan dia, ku musnahkan perbuatan kamu. Jadi jangan disibukin sama perbuatan orang. Cukup ingetin aja, jangan menjudge. Karena boleh jadi orang yang gak baik, di ujung hidupnya dia baik. Jangan jadi hakim buat agama orang. Ini semua sebenarnya hal yang disembunyikan. Makanya ya agama ini menekankan hal-hal yang tersembunyi ini, kalau enggak dijaga, kalau enggak diistighfarkan ke Allah, bisa menjadi sesuatu yang dirutinkan, buruk pahala, buruk keadaan. Allah enggak pengen seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik, silakan yang mau ditanyakan. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin.